Juga kita menemukan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan supranatural. Oke. Ya, yang mana tentunya di sini ada seperti penggunaan ilmu-ilmu magic tertentu. Tempat-tempat itu ketika ditinggalkan ya, itu biasanya nanti akan disetel suatu cerita seperti rumah itu kayak dijadiin kayak rumah kentang tanda kutip. Okay. Gitu. Jadi biar orang tuh takut kalau masuk ke situ. Jadi terkenalnya dengan loji setan ataupun loji Freemason. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di obrolan santai Kisah Tanah Jawa, yang nanti kita akan membahas sedikit tentang dasar ataupun sejarah yang berkaitan dengan buku kita yang terbaru nih Mas Deli. Betul sekali Om. Ya, yang berjudul apa Mas Deli? Sihir Mesir di Tanah Jawa. Ya. Jadi kita nanti di sini teman-teman bakal ngebahas fakta-fakta sejarah yang ada di dalam buku Sihir Mesir di Tanah Jawa. Om boleh disebutin ada apa aja poin-poin di dalam buku Sihir Mesir? Ya, nanti tentunya tentang itu kan dulu kita angkatnya pas kita menelusuri Jalan Raya Pos dari Anyer sampai Cadas Pangeran. Ya, baru Cadas Pangeran. Insya Allah nanti kita bisa lanjutnya itu sampai Panarukan, betul. Ya. Nah, ini nanti kita di situ temukan beberapa hal-hal baru yang selama ini kalau kita dengar terus itu kan tentang pembangunan jalan, kerja paksa, kerja rodi nggak dibayar, kekejaman gitu ya. Tapi kemarin juga selain fakta-fakta sejarahnya ya, kita juga menemukan itu seperti tentang ilmu-ilmu tuh secara metafisika yang waktu itu diterapkan dan dipakai. Oke. Nah, kalau misalkan kita di zoom out lagi nih perjalanan Dendels di Jawa, tarik mundur ke belakang ada Napoleon di situ, terus tarik lagi ke belakang ada namanya kitab sihir Black Pullet, Mas Om. Oh Mas sama Om beda. Om aja Om. Nah, di sini ada fakta menarik Om tentang dulunya invasi dari pasukan Napoleon Bonaparte di Mesir tuh, mereka ada kejadian ini kejadian metafisika Om. Jadi salah satu prajurit dari Napoleon ini tiba-tiba bisa selamat dari serangan di invasi Mesir itu. Oh, selamatnya bagaimana Mas? Nah, ceritanya tuh si prajurit ini tuh diambil gitu Om, disembunyikan, diselamatkan gitu sama orang dari Mesir ya. Nah, dari situlah muncul yang namanya kitab sihir Black Pullet itu Om. Dan, begitu. Ya, dan menjadi dasar cerita dari Sihir Mesir di Tanah Jawa. Oh iya, sebenarnya ini kalau kita melihat ya tentang era Herman Willem Daendels ya, itu kan ada di Tanah Jawa nih, atau di Hindia Belanda lebih tepatnya, itu pada tahun 1808 hingga 1811. Tapi di tahun 1808 hingga 1809 itu kan masa periode konstruksi untuk The Grote Postweg ya, atau Jalan Raya Pos. Dan memang ini nanti sebelum kita masuk ke materi ini ya, sedikit bahwasanya dalam pembangunannya itu kan tentunya kita ketahui selama ini yang kita ketahui 1000 kilometer, 1000 kilometer dari Anyer sampai Panarukan itu ternyata mitos. Dan ada beberapa daerah-daerah yang hanya dilebarkan, hanya diperbaiki, kemudian dikembangkan sehingga dalam waktu 1 tahun itu bisa jadi Mas Dili, Sobat Japanika juga. Dan yang kita temukan beberapa hal yang berkaitan dengan spiritual ataupun metafisika itu ketika membuka jalur yang benar-benar mulai dari nol. Yang waktu itu di Anyer sampai sampai ke mana? Cadas Pangeran. Kemudian yang dari Megamendung sampai ke Cadas Pangeran itu kan juga kita menemukan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan supranatural. Ya, yang mana tentunya di sini ada seperti penggunaan ilmu-ilmu magic tertentu itu Mas Deli. Dan yang sekarang kita bahas ini masih bagian dari buku juga Om, yaitu tentang Freemasonry. Nah, kalau orangnya disebut Freemason ya Om ya. Oh iya. Dan
organisasinya disebut Freemasonry. Oh iya iya. Ya tuh kalau masuk angin tuh Mas pakai. Itu Freemason. Iya iya itu sebenarnya kalau tentang organisasi ini itu ada justru malah sebelum Dendles ada di Tanah Jawa. Itu karena berkaitan dengan masuknya Vereniging Oost Indies Company ataupun VOC waktu itu. Tapi ini nanti kan akan coba kita lihat sedikit ya tentang organisasi ini apa. Karena ketika masuk itu kan VOC sendiri kan di abad ke-18 ya, bawahnya 17 dan sampai dengan abad ke-18. Jadi dari 1602 sampai 1799. Kurang lebihnya 1601 sudah masuk. Namun ketika berkembangnya organisasi Freemason-nya atau tarekat Mason bebas itu kemudian di tahun 60-an itu sudah dibubarkan organisasi ini. Dan memang kalau kita melihat ya itu berkembangnya di Eropa waktu itu. Salah satunya Eropa Barat itu Prancis di sana. Jadi itu sebenarnya dari seperti gabungan komunitas atau paguyuban para tukang, seperti tukang batu, kemudian ada yang tukang kayu, bahkan engineering waktu itu. Sehingga ketika dibawa ke Hindia Belanda dan di Hindia Belanda ini terjadi setelah era pasca kolonial, kemudian kita tarik undur itu kolonial dan prakolonial. Jadi setelah VOC bubar, kemudian masuknya Dendles, dilanjutkan Raffles 1812 hingga 1816, Perang Jawa atau Java Orlo itu 1825 hingga 1830. Ketika Indonesia kemudian ataupun Hindia Belanda, Tanah Jawa dibuka politik ini ya, politik bebas untuk banyaknya investor yang masuk ataupun menanamkan modal di sini, habis kultur stelsel ya, itu kemudian lanjutlah ke sistem ini Mas revolusi industri. Nah, sehingga pembangunan besar-besaran waktu era itu. Om, aku mau nanya nih Om. Iya. Freemason itu kan sering dikaitkan orang luar tuh dengan Illuminati. Lalu ada juga yang mengatakan sebagai gerakan dari kaum Yahudi. Terus banyak dugaan-dugaan yang mengarah semua ke Freemason gitu Om. Kayak peristiwa besar di dunia, dalangnya tuh pasti arahnya ke Freemason. Kerjaan antek Yahudi lah, antek Amerika lah. Nah, segala macam konspirasi. Sebenarnya tuh Freemason tuh organisasi yang bagaimana sih Om? Ya kalau setahu saya sih sebenarnya itu paguyuban ya Mas. Entah nanti itu berkembang menjadi apa, tentunya aliran ya di sini ya. Tapi kan di awal memang terbentuk itu ketika beberapa ahli-ahli bangunan terutama atau seni dalam bidang arsitektur bangunan, engineering waktu itu di Eropa itu membentuk itu. Dan ketika mereka mencari inspirasi kan menggunakan seperti apa ya? Inspirasi yang datangnya itu dari ilahi kalau sebutnya. Sehingga beberapa simbol-simbol yang terkenal bisa kita lihat ada jangka dan penggaris. Terus kemudian di atasnya ada satu mata, sebenarnya mata ilahi. Sebutnya itu gitu. Dan hal ini sebenarnya seperti ini ya, seperti kebebasan dalam beraspirasi, kebebasan dalam menyampaikan suara, kebebasan dalam banyak hal, namanya free, bebas. Dan termasuk kebebasan dalam keyakinan beragama. Sehingga di situ terbuka untuk siapa saja yang bisa bergabung. Namun dalam perkembangannya kemudian organisasi ini pun menerima hanya orang-orang tersendiri. Di Hindia Belanda ketika ada satu ya di Batavia waktu itu berkembangnya sampai buka cabang-cabang gitu. Dan tempat yang dipakai untuk mereka ini ya, untuk mereka melakukan aktivitas itu disebutnya dengan loji. Atau orang ya pribumi menyebutnya dengan loji. Itu loji Freemason atau loji setan gitu. Karena dalam setiap pertemuan itu kan ada dua agenda. Jadi agenda seperti ketua ataupun petinggi memberikan wejangan, pelantikan, baru nanti ada rekrutmen pegawai juga anggota pelantikan, dan ada ya pasti setelah itu ada seperti ritual-ritual yang dilakukan untuk menguatkan ini gitu secara ini. Dan tentunya karena ini dilakukan oleh beberapa orang-orang yang dalam bidang keinsinyuran, sering kita temukan simbol-simbol itu di bangunan-bangunan, seperti halnya bangunan-bangunan menjadi landmark suatu kota, kemudian juga bangunan-bangunan pabrik, monumen, dan juga beberapa sistem-sistem yang berkaitan dengan tata kota. Seperti itu Mas. Berarti sebenarnya tujuan Freemason tuh
bisa dibilang mulia ya kan, dia soalnya mengutamakan persaudaraan, ya, humanisme di situ Om. Iya, tapi dalam faktanya ya, dalam berjalannya mereka juga tidak semuanya orang bisa masuk. Jadi terpilih dan dipilih biasanya gitu. Jadi nggak semuanya kemudian bebas ya semuanya bisa masuk, ya nggak gitu juga. Karena dalam pengukuhannya itu pun ada pidato-pidato dari para petinggi pasti. Terus pelantikan seperti itu. Dengan mereka menggunakan kostum-kostum tertentu, dengan menggunakan seperti pesta-pesta tertentu seperti itu. Terus Om, lebih tepatnya kapan ya Om ya? Freemason datang ke Indonesia. Indonesia. Dulu mungkin namanya Hindia Belanda dulu. Ya, atau ya India dari timur gitu. Sebenarnya itu ketika VOC sudah ada. Jadi VOC jika di 16 abad ke-17 sampai dengan ke-18 itu berarti di akhir-akhir atau pertengahan abad ke-18 tahun 1700 sekian, karena sebelum bubar gitu. Dan VOC sendiri kan kemudian menjadi salah satu perusahaan yang besar, termasuk memonopoli ya yang ada di Hindia Belanda ini atau di Nusantara kalau boleh kita sebut. Lantas setelah kemerdekaan ya, pada tahun 1960-an itu sudah resmi dibubarkan organisasi ini. Padahal itu sudah ada 30 hingga 40 loji yang tersebar di penjuru Hindia Belanda. Itu kurang lebihnya ada itu. Jadi setiap kota-kota besar, nggak hanya di Batavia waktu itu, ada yang di Bogor, ada yang di Bandung, yang di dekat Taman Maluku itu loh Mas. Ada yang ada tempat ibadah di situ. Terus ada dulu tuh di Bandung, bukan dulu, maksudnya masjid di Bandung, salah satu masjid besar juga di Bandung, dekat pusat kota pemerintahan wali kota itu. Dulunya tuh ini loji Om. Loji. Sekarang dipakai apa? Sekarang masjid. Terus biasa kan di loji itu selalu ada perpustakaan ya Om ya. Setiap loji itu pasti ada perpustakaan. Itu kan salah satu hasil dari Freemason sendiri. Iya benar, karena di awal kan kemudian ketika mereka hanya di komunitasnya, mereka pun ingin menyampaikan beberapa keinginan, salah satunya dalam bidang edukasi, sehingga didirikan seperti perpustakaan gitu. Dan tempat-tempat itu ketika ditinggalkan ya, itu biasanya nanti akan disetel suatu cerita seperti rumah itu kayak dijadiin kayak rumah kentang gitu, tanda kutip. Gitu. Jadi biar orang tuh takut kalau masuk ke situ. Jadi terkenalnya dengan loji setan ataupun loji Freemason gitu. Dan itu tersebar di banyak hal ya, maksudnya sampai ke luar Jawa juga ya. Dan di Jogja juga ada, di Bandung juga ada yang setahu saya memang. Berarti loji itu di mana ada Freemason, di situ ada lojinya ya? Iya, karena itu dipakai untuk tempat perkumpulan. Jadi tempat untuk society mereka lah gitu, untuk kayak ini ya, ada prosesi-prosesi ataupun ada pertemuan meeting gitu. Terus pengukuhan ataupun pidato, gitulah. Ada beberapa yang kemudian menafsirkan di situ ada persembahan. Persembahan di sini mempersembahkan seperti tumbal. Itu ada yang mengaitkan dengan itu juga. Sehingga karena saking menakutkan ya, kemudian orang menganggapnya loji setan gitu. Dan ini Om, yang saya baca juga seputar Freemason tuh, mereka membuat sekolah taman kanak-kanak juga Om. Ada taman kanak-kanak, lalu selain perpustakaan tadi Om, ada taman kanak-kanak. Itu maksudnya kenapa sih orang sekarang tuh menganggap Freemason tuh selalu identik dengan Illuminati gitu? Iya, sebenarnya itu belum pemahaman yang belum dalam ataupun secara general ya. Cuman terkadang kalau kita melihatnya itu sisi-sisi positifnya pasti ada dari semua keburukan. Dan salah satunya kalau membuat sekolahan, perpustakaan, tempat kursus ataupun tempat belajar, itu salah satu dari visi misi mereka yaitu edukasi. Salah satunya edukasi, terus ada seperti baksos itu, bakti sosial itu juga ada dulu. Terus kalau kita mundur sedikit ke belakang tuh kan Freemason tuh awal kegiatan dibawa sama Serdadu VOC itu kan Om? Iya, benar. Dari Serdadu VOC, terus itu udah ada kegiatan sosial belum Om? Pas masa-masa awal? Iya, waktu itu memang tidak seterbuka pada umumnya ya, dan niat utama kan ketika kesini itu adalah berdagang, gitu. Sehingga setelah Freemason ini kemudian banyak anggota, itu bahkan juga tidak hanya dari kalangan orang kulit putih, tetapi ada juga beberapa dari bangsawan Piai. Ya salah satunya maestro pelukis
Raden Saleh. yang terkenal yaitu salah satunya beliau bergabung di situ. Ada juga tokoh Multatuli Om. Dia juga menulis buku dengan bantuan dari Freemason. Cuman Freemason sendiri tidak mau menyebutkan namanya di dalam buku itu sebagai penerbit. Iya, tentunya dari beberapa pendesain ini juga sama sih, mereka mendapatkan inspirasinya dari itu. Sehingga kan di atas pasti ada logo mata itu. Itu disebut itu mata ilahi. Jadi sosok itu memantau atau mengawasi yang bekerja di bawah. Dan ini juga nanti relate ya kalau kita bercerita tentang sihir Mesir. Di huruf hieroglif ya, atau huruf Mesir kuno, itu juga ditemukan beberapa huruf ataupun yang disimbolkan itu dalam bentuk mata satu. Dan termasuk bentuk dari piramid. Itu juga. Piramid kan segitiga ya Om? Iya. Simbolnya sama kayak simbol Illuminati, segitiga terus mata satu di tengah. Di tengah, dan itu juga pernah ditemukan dalam mata uang dolar ya, US dollar itu yang satu, itu yang di belakangnya itu ada. Terus banyak sih sebenarnya, termasuk beberapa bangunan-bangunan kalau kita pernah berkunjung ke pabrik gula itu pasti ada juga. Yang kemarin sempat kita ke pabrik gula ya, cuman terkadang kan tidak semuanya itu nanti akan lurus-lurus semuanya. Terkadang juga ada campuran atau kena paparan atau tercemar ya dengan hal-hal yang berkaitan dengan sekte-sekte tertentu, sehingga itu sudah agak menyimpang lah boleh dibilang. Ya, tapi sejatinya kalau misal kita menelusuri ya yang berkaitan dengan tarekat Mason bebas ini, mereka ketika mendapatkan inspirasi memang satu inspirasi yang cemerlang, brilian, dan tidak terpikirkan konsep itu oleh orang biasa. Itu Mas Deli. Sama ini Om, saya masih penasaran, simbol mata satu tuh sering dikaitkan, orang luar tuh masih sering mengaitkan simbol mata satu dengan Dajjal ya Om. Dajjal. Itu penjelasannya gimana menurut Om? Kalau saya pribadi sih lebih menanggapi mata satu itu mata ilahi Mas. Mata ilahi. Tapi kalau kemudian ke arah itu saya belum berani sih, dan saya lebih pernah menemukan dalam satu kajian yang pernah saya baca, itu mata ilahi untuk mengawasi yang ada di bawah. Dan memberikan pencerahan. Selain mengawasi juga memberikan pencerahan dan perhatian. Mata ilahi kita sebutnya. Itu. Nah, kembali lagi ke Freemason Om. Freemason tuh di Indonesia tuh masuknya legal kan? Atau seperti apa? Iya. Sebenarnya di sini antara ilegal dan legal ya. Dan itu salah satu buktinya tahun 60-an dibubarkan waktu itu. Sudah resmi tidak ada. Tapi ya tetap kemungkinan ini ya, hari ini juga masih ada kemungkinan itu di beberapa organisasi tertentu. Cuman cara pengemasannya berbeda dengan dahulu yang introvert ya. Kalau sekarang mungkin sudah extrovert. Tapi dalam rekrutmen tentunya pilih-pilih, nggak sembarangan juga mereka. Dulu alasan dibubarkannya lebih ke apa ya Om? Ya salah satunya memang era Soekarno berarti persis. Salah satunya sudah tidak sesuai ataupun dianggap tidak bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Itu secara umum. Karena waktu itu Pak Karno pun berpikir organisasi yang dipertahankan itu yang nanti bisa bela negara dan memberikan kontribusi. Ini dianggap satu organisasi yang tertutup dan individual. Itu jadi ketika itu tidak perlu, akhirnya resmi dibubarkan di kuartal tahun 60-an. Jadi kalau mundur ke belakang sedikit Om, di era Jepang, Freemason itu sebenarnya posisinya gimana Om? Apakah mereka bentrok, apakah dibubarkan juga? Oh tidak. Di era kolonial ataupun post kolonial itu sebenarnya masih tetap ada. Termasuk Jepang? Termasuk Jepang. Jepang kan lebih ke pendudukan Mas, lebih menguasai pendudukan selama di Hindia Belanda ataupun di Tanah Jawa. Tetapi kalau sudah masuk ke Republik, tentunya sudah ada perbedaan ataupun daulat secara negaranya sudah berbeda, hukum secara negaranya sudah beda. Terus Om, aku penasaran dengan ritual dalam Freemason itu gimana sih Om? Disebutkan suka ada kegiatan ritualnya gitu? Iya, itu beda-beda ya, cuman kita pernah menemukan itu yang di Cirebon waktu itu, di pabrik gula. Nanti mungkin Sobat Javanika untuk lebih detailnya bisa menilik ya di video kami yang waktu itu di pabrik gula Gembol Cirebon. Di sana prosesinya termasuk di beberapa pabrik gula yang pernah kita kunjungi. Jadi memang kalau dalam melakukan ritualnya tentunya berbeda-beda Mas, Sobat Javanika ya. Tapi ini tidak kemudian lantas digeneralisir, tetapi kita ambil sampel yang ketika yang menjadi satu pertanyaan ini tadi.
Ya di situ yang pernah kita dapatkan ada tentang penunggalan ataupun pengorbanan nyawa baik hewan ataupun manusia, memang ada seperti itu. Tapi nanti untuk detailnya bisa menilik video kami sebelumnya. Kalau udah ngomongin ada penumbalan, pengorbanan nyawa itu berarti kaitannya udah masuk metafisika ya, maksudnya udah ada pengaruh Black magic ya. Black magic itu. Ini ada hubungnya juga dengan buku kitab sihir di Tanah Jawa itu, Om. Iya. Berarti yang lebih ngebedain tuh kalau Freemason tuh ada nggak ada muatan politik. Kalau Illuminati itu ada muatan politiknya gitu ya? Iya. Cara ngebedain. Salah satunya itu, salah satu bedanya. Nah, hubungannya sama Satanik sendiri apa, Om? Ya kalau itu salah satu keinginan atau ini sih Mas, hal-hal yang berkaitan dengan pemujaan setannya. Yeah. Saya sih sebenarnya dalam menggabungkan kita memang harus perlu riset yang mendalam di sini, tapi ini kita masukkan dulu. Tapi klaim sesuatu klaim yang berasal dari kisah Tanah Jawa tapi masih setengah matang gitu ya. Yeah. Sebenarnya kalau dihubungkan dengan itu ya dalam satu keanggotaan itu kan campur-campur. Yeah. Iya. Dan kalau sudah ke level itu tentunya sudah berbeda kalau kita membahas tentang satanik ya. Karena memang orang itu niatnya beda-beda. Salah satunya ketika mencari kekayaan duniawi seperti sekarang itu pun boleh dibilang juga masuknya satanik. Iya. Satu pemujaan yang sifatnya sangat tertutup dan rahasia. Bahkan keluarga aja kadang tidak tahu ini melakukan apa gitu. Nah ini Om, waktu kemarin saya riset nih Om, yang untuk buku Sihir Misteri Tanah Jawa ini, ya, saya menemukan fakta-fakta menarik Om, yaitu tentang Freemason. Iya, itu sumbernya dikumpulkan dari banyak. Iya, dari banyak referensi. Ya. Okay. Termasuk literatur buku maupun beberapa yang sudah pernah dilakukan riset orang ya. Iya. Dan di-combine gitu. Okay. Seperti apa? Iya Om. Saya bacanya Om ya. Dari mulai kelahiran organisasi Freemason. Organisasi Freemasonry konon lahir di Britania Raya pada tahun 1717 dengan bukti bangunannya dinamakan United Grand Lodge of England. Namun jauh sebelum tahun tersebut, Freemasonry konon sudah eksis sejak tahun 1641. Meski pada tahun 1300 sampai 1400 mereka sudah pernah melakukan perkumpulan yang melahirkan ketentuan internal seperti pembuatan kode etik perkumpulan mereka. Lalu tercatat juga seorang keluarga kerajaan Inggris bernama Robert Moray yang adalah anggota cabang dari Freemasonry di Edinburgh. Dan Elias Ashmole tercatat sebagai anggota Freemasonry di Lancashire pada tahun 1646. Jadi pada tahun 1717 merupakan bentuk formal organisasi Freemasonry meski jauh sebelum abad tersebut, perkumpulan persaudaraan Mason itu sudah pernah melakukan perkumpulan. Namun di tahun itulah perkumpulan Mason memperkuat basis organisasinya dan menancapkan pengaruh mereka ke seluruh dunia. Ya, berarti ini berarti di abad ke-18 ya? Iya. Kalau di abad ke-18 awal, kemudian sampai ke wilayah Nusantara ya pada waktu itu di akhir abad ke-18, berarti tahun 1700 sekian, itu memang ada proses ya, benar Mas? Itu secara kita cocokkan dari data literasi ya, yang ada di sini. Iya. Ya, kemudian mungkin jika kita ramu semua sekarang ya, secara coba Mas Dery memberikan satu kesimpulan ataupun kritik ya tentang beberapa data ataupun fakta-fakta yang sudah ditemukan yang berkaitan dengan pembangunan jalan raya pos oleh Herman Willem Daendels itu dengan kaitannya sihir Mesir yang ada di Tanah Jawa. Yeah. Nah nanti ketika itu Mas Dery mungkin memberikan kaitannya itu, coba nanti akan saya tanggapi asimilasi ataupun pencampuran yang terjadi ketika sihir impor dari luar itu bercampur dengan sihir yang lokal dari Tanah Jawa, itu seperti apa gitu. Saya lanjut ya Om ya? Monggo, sok Mas. Kemudian saya menemukan fakta menarik juga Om, yaitu tentang kedatangan anggota perkumpulan Mason sampai di Hindia Timur. Oh iya. Yaitu bersamaan dengan pendudukan VOC di Hindia Timur. Nah, awalnya tuh berdiri di loji Freemasonry di Hindia Timur ini tidak terlepas dari peran tokoh yang memiliki jabatan tinggi di VOC, yaitu Jacob Cornelius Matthias Radermacher tahun 1774 sampai 1780. Ialah yang memperkasai dibangunnya loji Freemasonry pertama di Hindia Timur bernama La Choisy pada tahun 1762.
Tujuan dari Freemasonry menancapkan pengaruhnya di India Timur, yaitu untuk membuat pola yang berbeda dalam hubungan yang terjalin antara masyarakat pribumi dengan orang-orang Belanda. Mereka juga mendirikan loji-loji lain yang tersebar di seluruh tanah Jawa. 3 loji terbesar pada masa itu terdapat Batavia, Semarang, dan juga Surabaya. Selanjutnya, alasan dari Freemasonry yaitu menghargai betul diri manusia. Yang kedua, memberi hak kepada siapa saja yang akan mencari kesempurnaan hati dengan caranya sendiri. 3, menetapkan bahwa satu-satunya orang harus menanggung baik atau buruknya kejadian perjalanan. Yang keempat, mengaku bahwa sekalian manusia itu sejatinya sama. Yang kelima, mengumumkan persaudaraan bagi sekalian orang. Terakhir, menetapkan bahwa satu-satu orang wajib berusaha dengan sungguh-sungguh menuju keselamatan sekalian manusia. Yang tadi udah saya bacakan itu sebenarnya relate sama yang kita bahas tadi ya Om ya. Semuanya akurat ya. Ya, boleh dibilang tadi kan kita kumpulin nih bahan-bahannya nih Mas. Kita masak, udah kasih bumbu. Ini oke sih, sudah matang. Siap disajikan. Gitu. Nah Om, ada lagi Om. Soal kode etik yang sering digunakan oleh Freemason ini. Sebenarnya kode etik itu maksudnya apa ya Om? Ya, sebenarnya di situ juga ditemukan beberapa bahasa komunikasi itu antara anggota itu tentunya menggunakan kode rahasia ataupun sandi-sandi agar tidak dengan mudah diketahui oleh orang lain yang ada di luar keanggotaan ataupun organisasi itu, dan mereka memiliki satu kecerdasan yang luar biasa. Salah satu sandi-sandinya itu sering kali cepat diubah. Jadi ketika kayak kita itu merubah passwordnya ini ya, sosmed itu mungkin seminggu sekali atau 2 hari sekali gitu Mas, dan mereka tahu, dan itu semuanya berbeda, jarang, susah ditembus. Jadi itu menjadi satu kode etik yang mereka juga selain memberikan kepatuhan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan organisasinya, juga menjaga keselamatan dan keamanan dari yang lain. Berarti yang tahu kode etik itu mereka sendiri ya, artinya apa gitu ya? Itu lebih ke sandi mungkin ya Om ya? Ya boleh dibilang kayak password, kata sandi gitu. Ini overall ya Mas ya, jadi ketika kita sudah memulai ya dari awal sampai akhir, mungkin ada beberapa pendapat-pendapat yang di sini berkaitan dengan ya apa sudah kita obrolkan, walaupun ini obrolannya kemudian tidak terlalu santai ya, nggak berat gitu. Tapi tentunya semuanya akan kita kemas itu secara sederhana nanti dan bisa mudah untuk dipahami. Itu semuanya kan kita temukan baik dari penelusuran, kemudian juga dari kita mengambil beberapa literatur-literatur yang ada, dan itu semuanya sudah kita racik ya. Nah, selanjutnya cerita-cerita tersebut selengkapnya bisa ditemui di buku terbaru Kisah Tanah Jawa berjudul Sihir Mesir di Tanah Jawa. Iya, itu kalau boleh tanya nih, sewaktu Mas Deli melakukan riset ya, baik di lapangan ataupun secara literatur, apa pengalaman yang pernah diperoleh sehingga kemudian oke nih saya menghasilkan produk buku ini yang nanti insya Allah kita bisa berbagi bersama, sharing dan menemukan satu hal unik yang berkaitan dengan sihir yang berasal dari impor nih, dengan bercampur dengan sihir yang asli dari Tanah Jawa. Jadi banyak fakta-fakta menarik seputar sihir Mesir di Tanah Jawa yang sebenarnya itu bisa diolah atau dijahit menjadi satu kesatuan cerita Om. Jadi di situ pun saya menambahkan sedikit bumbu fiksinya gitu supaya lebih menarik dan lebih lebih dramatisir. Lebih dramatis gitu Om. Iya, ini sudah kita dapatkan garis merahnya ya Mas Deli ya. Iya, betul Om. Ya, nanti mungkin teman-teman semuanya Sobat Javanika yang mungkin penasaran tentang isinya sejauh mana gitu ya, yang tentunya tidak akan kita ceritakan di sini karena panjang banget, panjang kali lebar sama dengan luas nantinya ya. Nanti kita akan terbit ya, itu antara Kisah Tanah Jawa X Gagas Media, yang untuk pembeliannya kita sudah akan mulai untuk open TO ya. Iya, betul Om. Dan nanti linknya juga bisa akan kita share di mana akan kita bagikan. Dan tentunya kalau yang tidak mendapatkan di pemesanan pertama, nanti akan bisa mendapatkan di toko-toko buku yang ada di dekat kalian. Oke teman-teman, jangan lupa untuk terus pantengin media sosialnya Kisah Tanah Jawa
untuk mendapatkan informasi terbaru khususnya mengenai buku Sihir Mesir di Tanah Jawa. Tentunya buku ini akan menjadi buku ke-7 hasil karya dari kami yang semuanya hanya untuk para sobat Javanica. Ya. Oke, akhir kata kita tutup ya. Baik Om. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, untuk Mas Deli dan yang sedang bertugas ya, dan ini juga untuk Ray Digital yang sudah memberikan tempat. Ya. Tempatnya dingin ya Mas ya. Enak Om. Enak ya. Ya, oke. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Amin.